Bisnis itu harus berani, bukan nekat. Berani sama nekat itu berbeda. Berani itu kita udah punya teorinya nih, dari berbuka bisnis, dari bagaimana kita memanage si karyawan, memanage bagaimana supaya produk kita tetap baik. Kalau nekat tuh udah kita buka aja, kita punya duit nih buka aja langsung. Main buka usaha aja, buka aja, urusan laku tuh belakangan. Tapi nggak bisa. Berani tuh kita harus mikirin bagaimana produk, bagaimana harganya, bagaimana si target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Andira dan Raul di Ruang Cakrawala Official. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kopi, bersama teman bincang-bincang kita. Ada Bang Romi di sini. Ya. Ya Bang, boleh sebelumnya memperkenalkan sama teman-teman Bang. Oh iya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Apa tadi namanya? Ruang Cakrawala. Ruang Cakrawala. Terima kasih udah datang kemari. Perkenalkan, nama saya Romi. Kebetulan saya membidangi usaha bisnis kopi di daerah SM Raja ini. Untuk kopi sebenarnya kalau misalnya belajar sebenarnya udah lama lah, tapi baru buka kopinya tuh sekarang. Baru sekarang nih. Baru sekarang. Iya Bang. Jadi nih Bang, ada nih Bang sebuah artikel nih Bang ya, yang sama-sama kita tahu Bang. Iya. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Kalau boleh tahu apa perbedaannya Bang? Robusta sama arabica. Jadi sebenarnya di khususnya cinta kopi ya, sebenarnya ada dua jenis kopi yang diminati sama konsumen. Yang pertama arabica dan robusta. Sebenarnya setiap jenis kopi ini punya kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak bisa mendeskripsikan mana yang ini. Tapi perbedaan mereka, yang pertama kalau misalnya robusta itu dominan lebih pahit daripada arabica. Itu robusta ya Bang? Robusta lebih pahit daripada arabica. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang bilang kualitas sebenarnya lebih bagus arabica daripada robusta. Ini oknum aja yang bilang, tapi sebenarnya memang tergantung dari peminatnya. Ada peminat robusta, ada peminat arabica. Tapi kalau misalnya penjualan tertinggi di dunia tuh lebih senang memang dari arabica. Tuh, habis itu dari jenis tanaman juga berbeda. Kalau dari daun tuh lebih lebar daunnya robusta daripada arabica. Udah itu kalau nggak salah, ini tergantung orangnya juga ya. Biasanya robusta tuh lebih buat orang berdebar karena kafeinnya lebih tinggi. Oh, kafein dari robusta sendiri tuh lebih tinggi dibanding dari Tapi mayoritas arabica. Kebanyakan itu lebih dominan robusta atau arabica? Kalau konsumen Indonesia lebih senang ke arabica daripada robusta. Karena dia asam juga ya? Bisa jadi, habis itu dari segi harga juga lebih mahal arabica. Mungkin dari gaya hidup juga. Dari gaya hidup memang ya? Betul. Pernah dengar juga nih Bang, katanya kalau kita minum kopi ini kan suka asam lambung naik. Nah, kopi arabica ini katanya nggak bikin asam lambung, atau memang itu mitos atau faktanya memang seperti itu Bang? Kita nggak bisa bilang mitos, kita nggak bisa bilang juga fakta sebenarnya. Tapi tergantung kondisi tubuh manusia masing-masing kan beda juga. Yang jelas kalau kita mengkonsumsi kopi itu yang jelas cukup aja. Misalnya 1 hari 3 kali, mau memang daya tahan tubuhnya dia lebih senang robusta silahkan, mau senang arabica juga silahkan. Tapi kalau menurutku sebenarnya kalau buat asam lambung apa itu mitos. Tapi kalau berlebihan biasanya pasti ada penyakit yang muncul. Ada penyakit, berarti kembali lagi ke individu masing-masing. Betul, ya Bang betul. ya. Dia ada penyakitnya atau enggak. Mau arabica robusta ya, kalau misalnya dia minum ada asam lambungnya berarti memang dari dirinya pribadi. Betul. Tapi dari abang yang punya kopi shop kayak gini, lebih mengusulkan untuk yang pencipta kopi ya? Iya. Itu kalau misalnya pengen ngopi tuh kita memang harus makan dulu atau kayak gimana Bang? Boleh makan dulu, boleh. Kalau saya menyarankan sebenarnya makan dulu baru minum kopi. Sebenarnya kalau kopi ini sebenarnya fungsinya lebih ke menambah fokus kita juga sebenarnya fungsinya. Habis itu ya menambah juga kafein, jadi kita lebih fokus misalnya mau belajar atau apa. Ya oke sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang ada penyakit asam lambung lebih bagus makan dulu.
ya bang. Iya. Nah kafein bang, Mm. kafein itu sendiri apa itu bang? Kafein itu seperti zat sebenarnya, zat kandungan dari kopi itu sendiri. Biasanya efeknya tuh bisa lebih bersemangat juga, bisa membuat kita daya tahan tubuh kita lebih juga. Tapi sebenarnya kafein ya tergantung efeknya juga. Tapi untuk robusta dan arabica ya. Ya, robusta dan Itu kalau arabica. misalkan untuk dibuat kopi rata-rata yang lebih banyak dipakai itu robusta atau arabica? Biasanya arabica. Arabica. Tapi tergantung juga konsumennya. Biasanya ada juga pecinta robusta. Oh. Makanya kita Biasanya kalau misal robusta itu dia dipakai-pakai untuk kayak misal espresso atau apa? bisa espresso juga bisa yang untuk Selain espresso? di kalau misalnya espresso kalau manual kurang tahu ya karena jarang orang yang pakai manual itu untuk pakai robusta. Biasanya full arabica semua. Arabica ya bang ya. Dia Kalau misalkan boleh tahu main Arabica ini dia di sini pakai mesin atau manual? pakai mesin. Mesin. Pakai mesin. Karena mengejar kuantiti konsumen juga. Kalau misalnya kita pakai manual, masalah pelayanan konsumen juga terlalu lama. Makanya kita menggunakan mesin. Ya soalnya gue punya pengalaman juga bang. Ah, Gue dulu di Bogor ah, sempat jadi barista juga. ah, Itu manual bang. ah. Nah kalau misalkan perbedaannya manual sama mesin itu apa sih bang sebenarnya kan? Kalau gue kan dulu manual kan. Nah jadinya kan gue nggak tahu nih mesin itu kayak gimana. Betul. Jadinya perbedaannya itu apa sih bang? Cuman aku nggak tahu pasti ya, tapi yang jelas tenaga manusia dengan tenaga alat tuh pasti berbeda. Masalah konsisten juga. Kalau manusia mungkin 10-20 kali pakai alat, mungkin tenaganya bakalan berkurang. Udah lemas gitu ya. Betul. Jadi tingkat rasa konsisten mungkin bakalan berubah. Tapi kalau mesin kan biasanya dia tetap stabil ya. Tergantung memang kapasitas yang udah dikasih si keterangan dari mesin tuh, misalnya kapasitasnya sanggup tuh 100 cup per hari. Kalau lebih dari itu berarti mungkin udah nggak konsisten lagi. Tapi di angka 100 itu kan udah tetap Konsisten, stabil, ya. konsisten rasanya. Mungkin tenaga manusia 10 kali, 20 kali mungkin konsisten. Begitu tenaga yang ke-30-nya udah mulai agak stabil. Kalau kulihat konsumen sekarang tuh banyak mencoba dulu deh nih, pindah ke tempat ini, habis itu pindah lagi ke tempat ini. Begitu udah dievaluasi dia udah cocok di satu tempat, udah dia ngopi di situ-situ aja. Di situ aja dia nggak Di ganti-ganti situ-situ lagi aja, ya. iya. Makanya rasaku bagus sebenarnya sih kalau makin banyak kopi shop di Medan. Jadi yang asing-asing itu mulai terganggu mereka. Kalau modal udah pasti kalah lah kita sama orang itu. Ya. Tapi Beda- kalau beda misalnya banget cara pakai. kuat modal orang tuh tapi konsumen yang nggak ada kan sama aja bakalan goyang juga orang Iya. itu gitu. Bukan anti asing ya, tapi lebih senang aja ngeliat banyak yang udah buka usaha. Habis itu kayak kita nih sebagai konsumen banyak pilihan tempat untuk mau diskusi atau mau belajar atau misalnya untuk sekedar nongkrong silaturahmi udah oke sih kalau di Medan. Banyak pilihan lah, bagus. Itu udah kalau boleh tahu bang dari tahun berapa bang mulai belajar kopi? Dari kalau fokus memang belajar kopinya dari bisnisnya itu dari 2018, tapi kalau udah senang kopi dari 2015. Udah dari dulu ya Iya. bang ya. Jadi dari 2015 Dari abang 2015. udah mulai Ya betul. itu udah mulai suka. Awal memang udah suka lama ya. Awalnya suka konsumsi kopi dulu, konsumsi kopi. Kirain kopi ini udah standar aja buat kopi. Abis itu apa ternyata banyak detail-detail dari kopi nih, dari prosesnya, dari semuanya itu panjang prosesnya sampai betul-betul Menjadi- kopi ini jadi ke konsumen. Oh, gitu bang. Jadi semenjak abang mengkonsumsi kopi ya, abang pernah ngalamin gejala apa gitu? Gak ada sih, biasa aja. Biasa aja Nggak kayak ada, kayak Kan pusing ada atau kayak efek-efek orang minum kopi. Bisa. Kalau misalnya kita bilang efeknya misalnya asam lambung atau apa, itu balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya. Karena kita kan daya tahan tubuh kita berbeda-beda memang. Tapi untuk standarnya lebih bagus tuh konsumsi kopi itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Iya. Nah boleh nggak nih bang kasih tahu sama teman-teman alasan abang membuka bisnis ini tapi bisnisnya tuh lebih ke kopi gitu. Oh, Kenapa harus kopi gitu? Oke, yang pertama kenapa kopi? Yang satu karena passion, memang senang minum kopi. Dulu pertama kali coba kopi itu di Makassar. Di Makassar saya coba kopi di Makassar, ternyata enak, memang ngebuat juga lebih fokus. Coba mau mendalami lagi nih, lebih belajar lagi nih tentang kopi. Belajar tentang lebih kopi, tapi dari segi bisnisnya, bukan dari segi kopinya. Ini kayaknya nih kopi ini lagi tren nih, apalagi muncul gaya-gaya hidup tentang kopi kan. Jadi dari situlah memang awal mulanya minat ke kopi. Nah bang di kafe abang ini kira-kira
kopi yang best sellernya bang, yang paling best seller, yang paling disukai sama konsumen. Pertama kalau misalnya best seller kami itu mocktail. Mocktail itu secara bahan bakunya itu fermentasi dari kopi. Jadi kalau misalnya kita membuka usaha, ya pertama kita harus ada pembeda dengan usaha yang lain. Diferensiasinya. Kalau kita bilang sana kopi, di Ciri sini khasnya kopi. harus ada, Jadi ya? kita harus ada ciri khasnya nih untuk kopi. Jadi ketika konsumen datang ke tempat kita, mereka udah tahu nih mau pesan apa. Jadi kita udah dapat pembeda di sini. Di situ kami kenapa menjual mocktail, karena kami harus buat pembeda nih, karena yang luan buka kopi ini banyak nih. Dari 2015 sampai 2020 itu udah ada ribuan kopi shop di Medan. Tapi kita harus cari tahu nih bagaimana kita supaya memenangkan persaingan. Terlepas itu mau main di konsep, mau main di produk, itu bebas. Yang penting kita tahu nih pembeda kita di mana. Kalau memang kita mau pembedanya di produk, silakan. Kita mau jual produk apa yang mau kita unggulin nih. Itu dia. Jadi orang datang ke sini udah tahu nih mau pesan apa. Kopi tadi apa namanya? Mocktail, Itu fermentasi kopi. fermentasi kopi. Itu rasanya itu bang Lebih ke fruit gitu, lebih ke buah. lebih ke buah. Lebih ya. keras. Rasa berarti buah. dia berarti dominan kopinya tuh nggak terlalu terasa ya. Betul, Dominan ke biasanya kan kalau kopi shop yang lain jual gula aren, Iya. kopi susu gula aren, yang kopi sini gula aren, di sini gula aren. Kita mau cari pembeda nih, mau Beda cari ya? pasar yang beda supaya si konsumen tahu nih kalau misalnya di sini ada yang beda, bukan cuma hanya gula Jadi aren. rasanya itu lebih ke buah. Betul. Jadi kayak perpaduan antara buah sama kopi nih. Iya, betul. Nah, jadi di Main Rapid memang ditargetkan setiap 2 bulan sekali itu ada inovasi dari menu. Jadi nggak itu aja ya, Betul. konsumen juga nggak bosan ya bang ya. Betul. Karena jelas berbisnis ini kan semakin cepat nih ya, kita harus cepat-cepat berinovasi. Kalau nggak ketinggalan. Terus awal ini mulai dibangun dari tahun Jadi merintis gitu, karir. merintis kopinya nih. Iya, kafe ini. Kalau kopi ini mulai buka kita di 2021 itu sebelum PPKM di bulan Mei. Ingat saya tanggal 28 Mei. Berarti membuka usaha di tengah-tengah pandemi nih ya bang ya. Betul. Tanggal 28 kita buka, opening hari Jumat, kita buka. Oke tuh kawan-kawan rame yang datang karena yang pertama kali kami hubungi itu dulu kawan-kawan dulu nih yang ramein. Tapi setelah proses selanjutnya kita nggak bisa ngarapin kawan-kawan juga yang terus datang, pasti orang lain. Itulah gimana supaya kita menjaga konsumen itu. Jadi setelah 28 masuk bulan depan PPKM, disitulah mulai terasa. Apalagi kami punya kawan-kawan yang bekerja sama kami kan, baru lagi masuk. Jadi harus memutar otak juga nih, untuk bagaimana mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Apa sih bang ini ya? Yang Tips-tipsnya kok bisa sih? tipsnya Iya. untuk membuka usahanya Khususnya di tengah kondisi pandemi kita. ya. Yang pertama, kalau menurutku ya, pertama buka bisnis itu harus berani, bukan nekat. Berani sama nekat itu berbeda. Berani itu kita udah punya teorinya nih, dari berbuka bisnis, dari bagaimana kita memanage si karyawan, memanage bagaimana supaya produk kita terbaik. Kalau nekat tuh udah kita buka aja, kita punya duit nih buka aja langsung. Main buka-buka aja. Main nggak ada. buka-buka aja, urusan laku tuh belakangan. Tapi nggak bisa, berani tuh kita harus mikirin bagaimana produk, bagaimana harganya, bagaimana si target konsumen kita juga. Habis itu gimana kita mencapai supaya si konsumen ini puas dengan produk Bukan kita. cuma hanya sekedar buka, tapi setelah buka ini harus gimana lagi Betul, gitu ya bang ya. betul. Bagaimana kita sustain bisa bertahan di bisnis ini, apalagi di masa pandemi. Jadi kita harus mikir 2 kali nih. Kalau misalnya dulu problem orang buka paling masalah laku tidak laku, sekarang masalah pandemi. Gimana supaya kita mengakali pandemi ini supaya kita bisa menang melawan pandemi. Tambah lagi ada PPKM bang. Betul, semenjak PPKM. PPKM itu kita dibatasin nggak bang untuk buka-buka Wajib kafe? lah, kalau di peraturan pemerintah kan kita kalau nggak salah kemarin cuma boleh kapasitas 25% atau berapa dari kapasitas di si ruangan. Awal pandemi kalau nggak salah itu cuma boleh take away. Take away. Baru naik ke PPKM 2 itu cuma 25%, yang sekarang baru boleh 75% dan dikasih batas waktu juga. Gitu ya bang ya. Pebisnis yang lain yang udah merintis karir dari awal, dari tahun sebelum pandemi, terus mereka sampai di tahun 2020 pandemi itu ada, dan juga mereka kan merasakan lah sengsara pandemi ini bang, Iya, efek betul. dari pandemi. Abang membuka nih bisnis, apa nggak ada efeknya gitu bang dari pandemi ini? Pastilah, Untuk bisnis kalau abang? efek pandemi pasti luar biasa lah, apalagi memang masyarakat dilarang untuk keluar memang.
mereka di instruksi pemerintah untuk take away, jangan sampai nongkrong karena jelas lah tindakan tegas dari Satpol PP atau apa kan datang ngerazia. Datang ya Bang ya? Wajib mereka datang, mereka menjalankan tugasnya lah, memang udah kewajiban lah karena kita nggak bisa memaksakan keadaan, kita buka tapi masa pandemi mereka juga melindungi karena ada problem tersendiri di COVID. Habis itu ya mau nggak mau kita harus berpikir bagaimana kita mensiasati pandemi ini. Yang jelas, yang pertama strategi yang kami lakukan terlepas dari jualan offline, kami juga jualan online. Jualan online. Iya, memanfaatkan aplikasi-aplikasi dari marketplace kayak Gojek, ada GoFood, Takeaway, tapi Shopee juga ada. Mau nggak mau kita harus memang pindah nih dari offline ke online. Artinya juga harus kita beradaptasi dengan dunia digital yang sedang maju-maju ini ya Bang ya. Awal abang merintis usaha ini tuh seperti apa Bang? Kalau misalnya boleh tahu ya. Iya Bang, bisa ceritain. Awal merintis kalau misalnya ide atau gagasan tuh dari 2020. Udah Dari 2020 baru tereksekusi 2021. Jadi kita dulu awalnya berempat, ada aku dan 3 kawan. Habis itu 3 kawan ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang satu kerja sebagai profesional, yang satu tetap main di kopi tapi dia main ke hulu. Kalau ke hulu ini main di petani dari proses sebelum si kopi ini jadi. Dari petani, dari dia nanam semua, dia fokusnya ke situ. Yang satu lagi bekerja juga profesional. 2020 udah bisnis plan-nya udah jalan semua, dari step by step-nya udah kita susun, rancangan anggaran biaya udah kita susun. Stop lah di tahun 2020. Di 2021 nih muncullah 2 orang kawan juga yang pengen juga berbisnis kopi, yaitu Bang Agung sama si Acai, 2 orang. So punya visi yang sama, punya misi yang sama, kita klop. Jadi kita buka Menrebik di tanggal 28 Mei kalau nggak salah. 28 Mei. Berarti memang betul-betul berani kali ya mengambil resiko di tengah pandemi kayak gini. Iya. Sudah marah-marahnya tambah lagi PPKM. Betul. Tapi berbisnis dengan teman itu ada kendalanya nggak Bang? Pasti lah, kalau ada kendala ya pasti. Tinggal kita menurunkan ego masing-masing aja. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus jelas nih tupoksi tanggung jawab masing-masing supaya nggak belaga nanti. Misalnya kalau secara struktur bagian marketing ada, bagian SDM sumber daya manusianya ada, bagian laporan keuangannya ada. Jadi mereka memang kami bertiga ini udah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya kebutuhan laporan keuangan udah tahu mau kemana. Misalnya urusan peningkatan upgrading si SDM kita udah tahu kemana. Urusan ke marketing masalah konsumen datang ke sini pelayanan dan segala macamnya kita udah tahu kemana. Jadi memang udah diatur nih tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya satu kinerja nurun udah tinggal kejar. Ini kenapa ini? Kayaknya bisa dirundingin lagi lah ya. Betul, yang penting musyawarah sebenarnya. Perbedaan pendapat pasti biasa ya Bang ya. Karena susah juga ya menyatukan 3 kepala menjadi satu ya. Betul. Yang penting intinya diskusi berargumen yang jelas. Misalnya punya program nih apa, targetnya apa, tujuannya apa. Kalau jelas sudah jalankan. Tapi kalau misalnya programnya ini apa, targetnya nggak jelas, habis itu secara pelaksanaan nggak jelas, ya udah cancel aja. Lebih baik udah gua aja sendiri gitu. Iya. Dan kalau misalnya boleh tahu, kenapa namanya Menrabik? Oh, dari Menrebik. Iya. Kalau dari nama, kenapa Menrebik, kita mau dapat ciri khas betul-betul Sumatera Utara nih. Jadi kalau panggilan orang dulu Siantar kan Siantar Men, kami pakai Men, bukan pakai Man. Kalau Man kan manusia, makanya kami pakai Men. Itu betul-betul melihat ciri khas dari Sumatera Utara, orang Siantar Men. Dan yang kedua, kebetulan biji kopi kami ini memang ambilnya dari Siantar, dari daerah Lintong kalau nggak salah, daerah Lintong dari Balige. Kami ngambil kopinya dari sana. Habis itu Arabik kami pakai full Arabica semua. Jadi sini Arabica semua. Full Arabica. Untuk Robusta ya? Robusta nggak pakai. Berarti nggak ada blend-blend gitu nggak ada? Nggak ada. Kami full Arabica pakainya. Terus kalau dari gambar logo itu ada gambar biji kopi, gambar gunung, gambar matahari. Kalau biji kopi jelas bahan baku kita dari biji kopi semua. Biji kopi semua. Terus ada gunung yang 4 gini, 4 dan ada garis tebalnya itu artinya founder itu 4 orang. Yang awal tadi yang gue ceritain tadi yang 4 orang itu 4 orang yang memang harus bersatu dan kokoh. Habis itu matahari, bagaimana kopi yang berkualitas itu memiliki matahari yang cukup untuk masa penjemurannya. Jadi filosofisnya sampai segitu. Ada filosofi tersendiri berarti ya, Bang ya. Jadi memang pondasinya harus kuat, dari logo, dari visinya, dari misinya juga harus kuat. Jadi kita jelas landasannya mau kemana.
Jadi tujuannya sebelum- mau kemana gitu jelas ya bang ya. Ya. Tapi sebelum abang buat usaha kopi gini, abang pernah terjun ke langsung petaninya untuk mencari kopi, biji kopinya atau kayak gimana? Terjun pernah, tapi kalau memperdalam keilmuan di petaninya enggak, tapi begitu cari ke petaninya bagaimana biji kopinya pernah turun juga. Tapi problem di petani standar lah, masalah harga juga. Ya, harga. Masalah harga. Kadang ada datang pula yang ngambil harganya terlalu murah, terlalu apa. Makanya memang harus bersaing lah masalah harga. Kalau boleh tahu Arabica itu ketinggian tanamannya tuh di berapa? Kalau Ini ya? standar kopi sebenarnya di 1400 mdpl udah bisa sebenarnya. Kalau makin tinggi makin bagus. Makin bagus. Iya. Karena makin tinggi pun tempat tanamnya, kadang matahari kan juga sulit. Makanya kenapa logonya itu ada matahari, memang harus butuh matahari yang cukup untuk masa penjemuran. Dan kadar air yang pas juga ya bang. Bisa ya. Nah bang, boleh tahu nggak bang strategi pemasaran Strategi pemasaran di tengah pandemi ini? di tengah pandemi. Yang pertama, kalau rasaku kalau misalnya kita menggunakan strategi pemasaran, yang pertama memang harus kuat di online, pemasaran online. Baik itu dari kita memperkenalkan tempat kita memperkenalkan kepada konsumen melalui digital. Karena kalau masih kita pakai cara yang lama melalui iklan, pakai spanduk atau apa, itu rasanya udah nggak efektif lagi. Yang pertama nggak efektif, yang kedua mahal. Kalau digital tinggal kita nge-hiring orang, bisa itu fotografer atau apa, kita munculkan tempat kita benar-benar buat caption yang benar-benar memperkenalkan produk kita. Jadi tinggal si konsumen bisa membaca, karena jarak kita untuk sekarang teknologi itu cuma berapa meter nih, 3 cm. Itu kita update atau apa, konsumen langsung ngeliat. Tapi kalau misalnya kita pakai masih strategi yang lama, pakai spanduk atau apa, belum tentu si konsumen tuh lewat. Berarti abang semenjak kalau misalkan memasarkan produk abang ini di online semua berarti ya? Online, digital, Lebih kebanyakan di online. Iya bang ya. Nah, dengan banyaknya kemunculan coffee shop di dekat sini, mempengaruhi gak bang? Maksudnya mempengaruhi penjualan atau Iya, persaingan? Kalau rasaku persaingan ya biasa, namanya kopi shop kan. Yang penting Iya, Bang, ya. rasaku makin banyak kopi shop yang datang, makin ngebentuk market sebenarnya. Makin ngebentuk orang lebih senang ngopi. Mungkin dulu yang senang kopi 10 orang, begitu tambah kopi shop karena sering ngelihat, tambah jadi 15, tambah jadi 20. Jadi memang kopi shop yang lain ini, selain kita untuk menjadi inovasi kita supaya tidak kalah bersaing dengan mereka, kita juga jelasnya berkolaborasi juga sama mereka, ngecek nih apa yang dijual mereka, kita pelajari mereka secara kompetitor, kita pelajari apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita tiru dari strategi mereka, kita terapkan di sini yang bagus. Jadi kalau misalnya bermunculan banyak kopi shop juga nggak ada masalah sebenarnya, malah ngebentuk market sendiri sebenarnya, untuk pecinta kopi makin banyak. Untuk di Medan sendiri bang, udah berapa cabang yang abang buka? Baru 1 cabang. Baru 1? Iya. Ada rencana? Insya Allah wajib Wajib buka ya, cabang, Bang? wajib. Masih di daerah Medan atau gimana bang? Atau di Pulau Jawa atau kayak gimana? Rasaku kalau strategi untuk buka cabang mungkin ke daerah lebih bagus, karena di Medan lumayan rame juga buka kopi shop. Kita buka pasar yang baru nih di daerah. Ya paling larinya ke Pulau Jawa lah ya. Bisa Pulau Jawa, mungkin di daerah Sumatera Utara pun masih besar peluangnya, kecuali di Medan. Kalau misalnya kita buka ke Sergei, Siantar atau apa, itu masih besar peluangnya. Tapi abang ini ngejarnya itu untuk buka coffee shop ini ngejarnya ke anak-anak muda atau ke orang tua? Rata-rata Lebih ke anak muda sebenarnya. muda Iya. Karena kan pecinta kopi kan sekarang kan bukan nggak mandang kalangan umur bang. Betul, Muda-muda betul. kan biasa tuh ada nongkrongnya. Iya. Kedai kopi mana nih? Gitu ya bang ya. Jadi kalau tuh anggap kopi ini sekarang udah kayak kebutuhan. Iya. Kalau nggak ngopi sehari kayak ada yang kurang. soalnya kan banyak coffee shop yang lain tuh kayak banyak kan mayoritas kayak kasar tuh gua pengen ngambil orang tua deh gitu. Bisa. Terus gua pengen ngambil anak muda deh Betul. gitu kan. Sekarang tergantung dari awal kita buka tuh segmentasi mana yang mau kita atur nih. Kita mau ambil anak muda, berarti konsep kita anak muda. Kalau kita memang ngambil yang mayoritas konsumennya orang tua, berarti fasilitas yang kita sediakan ya memang betul-betul melayani. Karena orang tua tuh lebih senang dilayani.
Gitu ya Bang ya. Ya, jadi kalau misalnya awal kita buka usaha itu kita harus atur ada yang namanya STP, strategi targeting dan positioning. Segmentasi udah kita atur nih, siapa target market kita, dari umur berapa target market kita, habis itu dari pendapatan pun kita cek juga. Jadi begitu kita ngelihat pendapatan mereka, kita udah tahu nih harga mana yang mau kita pasang. Targeting jelas kita cek target kita siapa nih, apakah anak muda, apakah orang tua. Bahkan kita bagi lagi genrenya nih, apakah kita memang fokus mau di anak perempuan lebih banyak, apakah anak laki-laki. Jelas kita harus mengikuti dengan konsep juga. Misalnya perempuan memang harus kayak misalnya di dalam ruangan tidak boleh merokok, perempuan lebih senang dengan fasilitas yang nyaman. Habis itu apa, kalau laki-laki kan lebih senang merokok atau apa. Iya betul. Nah, jadi kita udah atur sampai segitunya. Positioning tinggal kita anggap kopi kita nih mau di posisi mana nih. Apakah mau posisi di kopi yang memang benar-benar mau menyediakan semua jenis kopi, apakah kita mau menyediakan jenis yang idealis, yang manual-manual aja. Itu sampai segitunya harus diatur sebelum kita membuka usaha. Apa sih solusi abang yang bisa supaya kopi shop ini berjalan dengan lancar? Oh, untuk berjalan bisa lancar. bertahan berkembang sampai sekarang. Ya, Tipsnya ya, gitu. Oh, tipsnya yang pertama yang jelas setiap bulan kita harus evaluasi. Kalau memang ada kesalahan kita evaluasi, kita benerin. Kalau memang ada komplain dari konsumen jangan sampai kita terus ngedefense nih. Ada komplain dari konsumen misalnya ini kopinya terlalu pahit gini apa, langsung kita bilang nggak mungkin nih gini-gini, masalah rasa relatif. Kita terima aja masalah konsumen itu, kita perbaiki di bulan depan. Kita perbaiki terus. Misalnya ada konsumen misalnya komplain masalah fasilitas, kita cek memang kalau memang fasilitas itu bermasalah kita benerin. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbisnis sih evaluasi aja. Apa yang diminta konsumen kita sediain, kalau memang bisa kita sediain, betul-betul kita jaga pelayanan kita, kualitas kita sama juga dirasa. Berarti kritik membangun gitu. Betul, ya, kritik membangun. Jangan sampai kita nge-defense nih, kritik nggak betul nih, menjatuhkan atau apa. Yeah. Itu yang nggak boleh. Jadi kita memang betul-betul harus open minded lah sama kritik dan saran konsumen. Oke Bang. Dan harus konsisten juga ya bang. Wajib, konsisten wajib. Untuk kalau misalkan mau jadi barista di sini tuh harus punya berpengalaman berapa tahun sih bang? Kan karena kan rata-rata kopi shop lain tuh kan minta pengalaman bang. Rata-rata 1 tahun atau 2 tahun ya. Kalau abang sendiri? Kalau kami sih tergantung kebutuhan. Kalau memang kami butuh yang berpengalaman, ya kami pasti pakai yang berpengalaman. Kalau memang kami butuh yang memang masih bisa di training, ya kami training dulu. Misalnya training 1 bulan, kalau dia memang udah dalam 1 bulan tuh udah mahir, udah silakan. Jadinya kalau misalnya abang berarti barista ini nggak ngejar untuk latte art atau yang lain-lainnya nggak? Udah Yang penting itu bisa. wajib, itu standar. Berarti latte art itu wajib. Wajib. Bisa bikin latte Iya. art. Mat Bang, apa ya? Pesan. Iya, pesan. Pesan-pesannya lah ya bang. Pesan untuk muda zaman anak-anak sekarang muda yang ya, suka kopi zaman gitu. sekarang. Rasaku kalau misalnya untuk anak muda ada masalah pilihan, mau kerja di kantoran juga boleh, mau jadi pengusaha juga boleh. Itu tergantung pilihan sama passion masing-masing. Dulu aku pikir kalau misalnya kerja kantoran 8 jam itu kayak dianggap apa lah ya, terbebani 8 jam. Sebenarnya enggak, ada juga beberapa orang yang ngerasa ya memang hidupku untuk memang kerja di kantoran, ya silakan. Kalau misalnya memang pengen memulai usaha ya silakan. Tergantung passion masing-masing aja. Kalau misalnya memang harus mengikuti passion silahkan juga. Tapi yang penting untuk anak-anak muda yang pengen berusaha, yang pertama harus berani dulu. Berani pelajari apa yang memang pengen usaha. Nggak harus kita misalnya suka dengan kopi harus buka kopi. Ternyata peluang yang lain ada. Kan kita nggak tahu keadaan zaman sekarang tuh berbeda-beda trennya. Yeah. Jadi tinggal tergantung kita memang harus berani belajar. Rasaku kalau misalnya untuk pengusaha modal tuh itu nomor kesekian lah masalah modal. Yang penting kita punya keberanian untuk buka usaha. Intinya mulai aja dulu. Berani ya, kawan-kawannya Berani. bukan nekat. Jangan nekat. Iya, Bang. Jadi kalau dianggap punya duit langsung buka, sementara kita nggak belajar gimana buka usaha, itu bakalan ya banyak uang belajarnya lah kita bilang. Tapi kalau misalnya berani kita belajar dulu, memang betul-betul belajar dengan apa yang bisnis yang mau kita buka, ya mudah-mudahan pasti sustain, pasti bertahan. Tapi sebelumnya memang abang ada di bidang bisnis atau kayak gimana? Dulu sempat buka usaha, udah gagal hampir 3-4 kali juga sempat. Habis itu karena penasaran buka usaha terus gagal, coba belajar nih, kuliah ngambil pemasaran, belajar ternyata banyak teori yang belum tahu nih tentang usaha.
Jadi sembari teori belajar di kampus, di luar kampus kita belajar prakteknya. Jadi betul-betul ya oke lah. Yang penting ya kenapa kita harus praktek juga harus dilaksanakan, teori harus dilaksanakan. Karena kalau kita praktek aja tanpa teori pincang. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita cuma teori aja tanpa praktek itu juga pincang. Makanya harus sinkron dua-duanya antara teori dengan praktek. Semenjak abang punya bisnis kopi ini, abang pernah benar-benar ngedon atau enggak untuk membuka atau gimana labil? Kalau Kayak gue capek gitu. Kalau ngedon sih pastilah pernah, tapi cuman bertanya aja, kok bisa gagal ya? Kok bisa gagal nih bisnisnya? Tapi begitu gagal, cari lagi nih kenapa kegagalannya, mulai aja lagi. Jadi memang benar-benar penasaran. Intinya jangan berani untuk memutuskan sesuatu gitu. Betul. Jangan gampang nyerah. Betul, jangan gampang menyerah. Kalau memang udah kita punya gambar atau punya keberanian memang, oh ini bakalan sukses nih, ini tinggal tunggu waktunya aja, udah jalanin aja. Jangan mulai aja. Mulai aja dulu. Masalah gagal ya kita jangan putus asa sendiri. Kalau gagal dalam usaha biasa sebenarnya. Biasa ya. Karena dari situ juga kita belajar. Betul. Tahu. Udah mayoritas juga pembisnis ya bang ya. Betul. Untuk gagal. Kalau memang begitu buka usaha kita langsung berhasil, udah semua orang jadi pengusaha. Iya. Iya, betul tuh. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi kalau kita ingin membuka suatu usaha, kita masih mikirin aduh takut, mulai aja dulu. Jadi kalau misalnya gagal, dari kegagalan itu kita sama-sama bisa belajar. Betul. Gitu, Kalau kegagalan itu berarti kan harus ada yang harus kita evaluasi sebenarnya. harus ada yang evaluasi. Baik bang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Ya. di ruang cakrawala Ya. ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan and subscribe. Subscribe. Jangan lupa kawan-kawan komen di bawah next mau buat video apa lagi nih. Cukup sekian Siapa dari tahu dari teman-teman mau ngopi di daerah Medan, di daerah apa bang ini bang? Jalan Bahagia Bypass. Bahagia Bypass ya. Ya. cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.